Terumbu karang adalah salah satu ekosistem laut paling kaya di bumi. Meskipun hanya menutupi kurang dari 1% dari permukaan dasar laut, terumbu karang mendukung hampir 25% dari seluruh kehidupan laut. Apa sebenarnya yang membuat terumbu karang begitu istimewa dan mengapa mereka sangat penting bagi lautan? Terumbu karang terbentuk dari koloni karang, yaitu organisme kecil bernama polip karang yang saling terhubung dan bekerja bersama-sama untuk membentuk struktur besar. Polip karang ini memiliki kemampuan unik untuk mengeluarkan kalsium karbonat, yang secara perlahan-lahan membentuk kerangka keras yang kita kenal sebagai terumbu. Di dalam prosesnya, polip karang akan berkembang biak membentuk lapisan demi lapisan karang yang terus tumbuh selama ratusan hingga ribuan tahun. Terumbu karang juga menjadi rumah bagi ribuan spesies laut, mulai dari ikan-ikan kecil yang penuh corak warna, seperti ikan badut, hingga spesies besar seperti hiu karang. Semuanya bergantung pada terumbu karang sebagai habitat mereka. Bagi banyak ikan kecil, terumbu karang adalah tempat yang aman untuk bersembunyi dari predator. Struktur terumbu yang kompleks menyediakan banyak celah dan sudut yang menjadi tempat perlindungan sempurna bagi mereka. Terumbu karang juga menyediakan makanan bagi berbagai spesies laut, mulai dari plankton kecil yang menjadi santapan bagi ikan-ikan kecil, hingga predator besar yang berburu di sekitar karang. Banyak spesies laut menjadikan terumbu karang sebagai tempat berlindung untuk berkembang biak. Karang menyediakan lingkungan yang aman dan kaya nutrisi yang memungkinkan spesies-spesies ini menaruh telur dan membesarkan anak-anak mereka. Lingkungan yang stabil dan berlimpah ini membantu generasi baru ikan dan organisme laut lainnya tumbuh dan berkembang, hingga mendukung keberlangsungan ekosistem laut secara keseluruhan. Selalu digarisbawahi jika terumbu karang adalah salah satu ekosistem paling kaya di lautan. Tanpa kita sadari, di bawah permukaan air laut, terumbu karang menciptakan habitat yang luar biasa untuk beragam makhluk laut. Ekosistem terumbu karang terdiri dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang hidup dan saling bergantung, membentuk hubungan yang seimbang. Kita bisa mengambil contoh, ikan badut atau yang mungkin sudah tidak asing lagi dengan panggilan Nemo dalam film Finding Nemo. Ikan badut ini hidup di antara anemon laut, yang memberinya perlindungan dari predator. Anemon menghasilkan racun yang berbahaya bagi ikan lain, tetapi ikan badut memiliki lapisan lendir khusus yang melindunginya dari racun ini. Dalam hubungan simbiosis ini, anemon memberi perlindungan, sementara ikan badut membantu anemon dengan mengusir parasit dan menjaga kebersihannya. Contoh lain, ada ikan kakatua, yang memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan terumbu karang. Ikan ini memakan alga yang tumbuh di karang, mencegah alga mengambil alih karang dan merusak ekosistem. Saat memakan alga, ikan kakatua juga menggigit karang, yang secara alami mengikis karang dan membantu terumbu tetap dalam kondisi sehat. Bergeser sedikit ke habitat moluska, seperti siput laut, kerang, dan cumi-cumi, yang juga hidup di terumbu karang. Dalam kelompok ini, kerang raksasa adalah salah satu spesies yang menarik perhatian. Mereka dapat tumbuh dengan sangat besar dan memiliki cangkang indah yang berwarna-warni. Di sini, kerang raksasa memiliki hubungan khusus dengan alga fotosintetik yang hidup di dalam tubuhnya. Alga ini memberi makan kerang dengan hasil fotosintesisnya, sementara kerang memberikan tempat hidup yang aman bagi alga. Terumbu karang bukan hanya rumah bagi biota laut ini, tetapi juga fondasi utama ekosistem laut.
Terumbu karang memberikan tempat berlindung, wilayah untuk mencari makan, dan tempat berkembang biak bagi ribuan spesies. Ini membuat terumbu karang menjadi pusat kehidupan di lautan dan mendukung berbagai tingkat rantai makanan. Di tingkat paling dasar, terumbu karang memiliki alga dan plankton yang menjadi makanan bagi herbivora kecil, seperti ikan kecil dan moluska. Ikan-ikan kecil ini kemudian menjadi mangsa bagi ikan yang lebih besar, seperti ikan kerapu dan barakuda. Predator puncak, seperti hiu dan pari, akan memangsa ikan-ikan besar ini. Jadi, terumbu karang membentuk jaringan makanan yang saling terhubung. Jika terjadi kerusakan pada terumbu karang, seluruh ekosistem laut akan terpengaruh. Banyak spesies ikan dan hewan laut akan kehilangan rumah dan sumber makanan. Ini akan berdampak buruk pada populasi mereka dan dapat mengganggu keseimbangan seluruh rantai makanan laut. Bagi kalian yang suka berlibur ke pantai atau main snorkeling, pasti tahu tempat-tempat dengan terumbu karang indah dan sehat. Terumbu karang dikenal sebagai tempat dengan keindahan alam yang menakjubkan, dan keberadaannya selalu menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh dunia. Ada yang datang untuk snorkeling, diving, atau sekedar duduk santai menikmati keindahan ekosistem laut. Dengan adanya wisata terumbu karang, ekonomi lokal di sekitaran pantai juga ikut meningkat. Wisatawan yang datang bukan hanya bayar untuk diving atau snorkeling saja, tapi mereka juga menginap di hotel lokal, makan di restoran, dan mungkin membeli souvenir dari masyarakat setempat. Artinya, semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar juga pemasukan yang diterima oleh masyarakat lokal. Bahkan, banyak orang di daerah pantai dan pulau yang menggantungkan hidup mereka dari pariwisata ini. Pernah dengar kalau terumbu karang disebut sebagai hutan hujan laut? Sebutan ini tidak diberikan tanpa alasan. Sama seperti hutan hujan tropis yang menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan, terumbu karang juga menjadi habitat bagi ribuan jenis makhluk laut yang beragam. Kita bisa menemukan ikan beraneka warna, kepiting, bintang laut, ubur-ubur, bahkan penyu laut yang hidup di dalam ekosistem terumbu karang. Keanekaragaman hayati yang luar biasa ini menjadikan terumbu karang sebagai salah satu ekosistem terkaya di dunia. Terumbu karang ini bukan sekedar rumah untuk para habitat laut, mereka memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Terumbu karang menyediakan tempat berlindung, berkembang biak, dan mencari makan bagi ribuan spesies. Satu bagian terumbu karang saja bisa jadi tempat tinggal bagi ribuan spesies yang berbeda. Terumbu karang juga melindungi garis pantai dari erosi dengan menyerap kekuatan ombak, terutama selama badai atau gelombang besar. Terumbu karang sungguh seperti benteng alami yang menjaga kehidupan laut di dalamnya, sekaligus melindungi kita yang tinggal di daratan. Ada satu hal yang membuat ekosistem terumbu karang ini sangat rentan. Terumbu karang tumbuh dengan waktu yang sangat lambat. Bayangkan, untuk tumbuh hanya beberapa sentimeter saja, terumbu karang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ada juga beberapa jenis karang yang bahkan memerlukan puluhan hingga ratusan tahun untuk mencapai ukuran yang signifikan. Siklus pertumbuhannya yang lambat ini memberi peringatan jika begitu terumbu karang rusak, diperlukan waktu yang sangat lama untuk pulih sempurna. Pertumbuhan terumbu karang terjadi melalui proses yang disebut kalsifikasi terumbu karang, di mana koloni karang menghasilkan zat kapur atau kalsium karbonat, yang kemudian membentuk struktur keras di sekitar mereka.
Setiap tahunnya, karang hanya bisa menambahkan beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter saja. Proses ini pun sangat tergantung pada kondisi lingkungan. Bila kondisi perairan mendukung, seperti suhu yang stabil, cukup pasokan cahaya matahari, serta kualitas air yang baik tanpa polusi, karang akan tumbuh lebih optimal. Namun, dengan kondisi lingkungan yang berubah drastis seperti pemanasan global, polusi, dan aktivitas manusia yang merusak, pertumbuhan ini bisa semakin lambat. Karena pertumbuhannya yang lambat, terumbu karang menjadi sangat rentan terhadap ancaman seperti perubahan iklim, pemutihan karang, dan polusi. Menjaga dan melestarikan terumbu karang akan menjadi sangat penting. Kita semua punya peran besar untuk melindungi keberlangsungan terumbu karang ini. Dengan mengenal lebih dekat, kita bisa lebih peduli dan lebih berhati-hati dalam menjaga lingkungan, terutama ekosistem laut yang sudah sangat rentan ini.